Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi 1, permintaan pasar dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja dibacakan oleh Elvira. Pengertian pasar. Dalam buku Pengantar Bisnis tahun 2006 karya M. Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada contoh video tentang hukum permintaan dan penawaran. Bisa langsung diklik search-nya di http YouTube. Selanjutnya tentang mengukur dan meramalkan permintaan. Diperlukan 3 aspek dalam mengukur permintaan pasar. Mengukur total permintaan pasar yaitu total volume yang dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu, jangka waktu tertentu dalam suatu lingkungan pemasaran tertentu dengan menggunakan persamaan Q sama dengan N kali P kali Q. Q adalah total permintaan pasar, N jumlah pembeli, P harga rata-rata satuan, dan Q jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun. Mengukur wilayah permintaan pasar. Dalam hal ini, bagian terpenting adalah memilih wilayah yang terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasaran yang optimal dapat dilakukan dengan market build-up dan market factor index. Market build-up digunakan oleh perusahaan barang industri untuk mengidentifikasi semua pembeli potensial dalam setiap pasar. Sedangkan market factor index, perusahaan barang konsumsi dengan mengidentifikasikan faktor-faktor pasar yang ada korelasi dengan potensi dan menggabungkan ke dalam indeks tertimbang. Yang ketiga, mengukur penjualan aktual dan pangsa pasar. Karena perusahaan perlu mengetahui penjualan sebenarnya dari industri bersangkutan dengan apa yang terjadi di pasar, yang berarti harus mengidentifikasi para pesaing dan estimasi penjualan mereka. Selanjutnya, meramalkan permintaan. Survei ini pembeli yaitu dengan menanyakan kepada mereka secara langsung. Contohnya, melakukan survei dengan konsumen tentang suatu produk yang ingin dikonsumsi, sekaligus mengetahui konsumen yang akan meninggalkan produk untuk beralih pada produk lain. Pendapat para penjual yaitu perusahaan meminta para tenaga penjual untuk mengukur penjualan tiap produk di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, pendapat para ahli yang berdasarkan data analisis yang lengkap dan ilmiah baik dari akademi maupun para praktisi. Contohnya, menganalisis suatu lingkungan yang tentunya harus menggunakan data yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azra. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Berkenaan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen sebentuk-bentuk pasar di atas, maka tugas analis dalam melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek pasar. Yang pertama, mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancang produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rencana produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Yang kedua, maka mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan menentukan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan para produsen dalam menawar di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa ke depan. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar, produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depan. Dengan demikian, analis dapat memprediksi peluang-peluang, ancaman-ancaman, sekaligus kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam rangka meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya. Contoh cara menganalisis,
Sebuah perusahaan pemasaran mobil listrik sedang melakukan analisis dan penilaian terhadap negara-negara yang memiliki potensi besar untuk memasarkan mobil-mobil listriknya. Di bawah ini adalah hasil analisis PES yang dibuat oleh perusahaan tersebut terhadap negara A. Yang pertama, politik. Subsidi terhadap mobil listrik, pembebasan pajak emisi terhadap mobil listrik, kebijakan untuk mengurangi mobil yang berbahan bakar minyak di 10 ke depan. Yang kedua, ekonomi. Inflasi saat ini masih rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suku bunga pinjaman bank relatif tinggi. Yang ketiga, sosial. Milenial menginginkan mobil yang lebih ramah lingkungan. Adanya anggapan bahwa memiliki mobil listrik adalah gaya hidup terkini. Yang keempat, teknologi. Kekurangan stasiun pengisian baterai mobil listrik, perkembangan teknologi baterai masih sangat terbatas. Analisis pastel. Analisis pastel adalah perpanjangan analisis PES yang ditambah dan di dua faktor tambahan, yaitu lingkungan dan hukum. Yang lingkungan, 1. Perubahan cuaca dan iklim, 2. Undang-undang tentang daur ulang dan polusi, 3. Penanganan limbah, 4. Penggunaan produk yang ramah lingkungan. Yang hukum, pertama, undang-undang diskriminasi. Yang kedua, undang-undang persaingan usaha. Yang ketiga, hukum kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, hukum perlindungan konsumen. Dan yang kelima, hukum hak cipta dan paten. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.